teman-teman, kita lihat dari data sosialista nih, Hani, sentimen negatif itu naik 67% dalam 2 minggu terakhir. Hashtag boycott trending hampir setiap hari. Aduh, tapi ini tuh nggak adil sama ya. Unilever Indonesia tuh kan operasionalnya lokal ya. Kita punya program CSR yang konsisten. Karyawan lokal juga ribuan orang banyak. Kenapa pabrik tuh menghukum kita? Karena isu global yang bahkan nggak terkait langsung gitu loh. Karena yang mereka lihat bukan fakta internalnya, Din. Ini soal persepsi. Dan dari yang teori aku baca, dari Combs, persepsi publik itu bisa me-overpower realitas. Publik sekarang itu melihat kita sebagai bagian dari entitas global yang mereka anggap kita ini bermasalah. Betul, Bu Sari. Nih, contoh post viral kemarin. Boykot sampai mereka sadar. Retweetnya sampai 15.000 kali. Komentar-komentarnya emosional banget. Ada yang bilang perusahaan besar nggak punya hati nurani. Ini yang disebut bersih krisis. Kita nggak salah secara operasional, tapi reputasi kita kena dampaknya. Dan kalau kita diam aja, narasi ini akan terus menguat. Jadi, apa lanjutnya sekarang? Tentu saja, kita harus respon strategis. Internal dulu, baru eksternal. Maya, kamu handle internal communication. Lalu di sini pastikan setiap karyawan kita itu nggak panik dan harus tetap solid. Rani juga kamu harus pastikan digital ingestion-nya. Dan Linda mau pastikan bantu saya untuk media relation. Oke, aku akan segera koordinasi dengan HRD untuk town hall meeting. Lagi apa? Lagi bikin kopi. Kak, ini pesan kan bukan lagi baik-baik aja. Ini sih nggak ada masalah-masalah yang belum ada. Aku bakalan buat yang kamu. Makanya aku nih kesini bukan untuk ngasih kabar bohong, tapi ngasih transparansi. Memang reputasi kita nih lagi diambang, dibilang susah, tapi tenang aja, pihak manajemen sudah ada strategi untuk mengatasi hal ini. Dan yang terpenting juga kalau misalkan pabrik luar itu kayak ngeraguin kita, yang penting kita tuh tahu loh nilai etis yang ada di perusahaan kita tuh apa, karena kita kan yang ngejalanin sendiri kan. Exactly. Wells dan Jackson itu bilang komunikasi internal itu membangun 3 hal. Yang pertama kepercayaan, komunikasi bersama, dan identitas. Jadi kalau kita solid, udah pasti nanti semua rumor itu bisa diatasi bersama. Terus kita gimana caranya untuk membantu ini, Kak? Yang pertama, kamu jangan sebar informasi yang nggak terverifikasi. Terus yang kedua, kalau ada pertanyaan atau kekhawatiran, langsung ke tim PR atau HRD aja ya. Kita bukan kenal umpan balik kok. Terus juga kalau yang ketiga, tetap bangga jadi bagian dari tim ini. Karena kamu itu adalah brand ambassador terbaik kami. Kayak model two-way symmetricalnya si Grunik ya, Kak? Yap, dialog bukan instruksi. Oke, sekarang kita bahas ke sentimen eksternal. Rani ada update sentimen baru? Aduh, masih didominasi emosi negatif sih, Bu. Tapi aku lihat sih ada celah. Jadi beberapa netizen ini mulai tanya-tanya nih, emang Unilever Indonesia ikut campur langsung? Jadi artinya tuh ada ruang lah untuk kita ini klarifikasi. Bagus. Jadi di sini ada momentum untuk kita terapkan corrective action dari NCCT. Jadi kita perlu kasih fakta, operasional lokal, komitmen lokal, tentang track record CR. Tapi nggak cukup fakta doang kan, Bu? Kita juga harus tunjukin empati. tepat sekali, Din. Di sini empati adalah emotional strategy. Carl Rogers juga bilang empati itu perlu untuk membangun trust, karena ini tuh menunjukkan bahwa kita paham tentang perspektif mereka dan kita juga nggak bisa defensif atau kelihatan cuek aja dalam hal ini. Kalau untuk digital ya, Bu, aku usul kita pakai storytelling berbasis nilai. Jadi misalnya kita membuat kampanye video pendek yang ceritanya tentang program kita, misalnya kayak pemberdayaan UMKM, terus kita edukasi kesehatan ibu dan anak, dan pelestarian lingkungan juga bisa. Jadi biar publik ini lihat kontribusi kita itu nyata. Jadi bukan cuman statement perusahaan semata gitu. Atau enggak kita juga bisa, Bu, ajak influencer atau tokoh komunitas yang kredibel buat bantuin ngurusin narasi. Jadi ada two step flow dari Kat Lazarfeld
Dan informasinya itu jadi lebih efektif kalau lewat opinion leader yang dipercaya publik gitu. Setuju, tapi baik lagi kita tuh harus hati-hati sekali dalam memilih influencer. Harus yang punya nilai sejalan dengan brand kita. Kalau enggak, malah bisa kita dianggap oportunis. Not bu, aku juga akan aktifkan real time engagement. Jadi setiap mention atau pertanyaan di medsos kita ini kita respon secara cepat, dialogis, dan transparan. Ken dan Taylor bilang responsiveness itu kunci dari dia logic communication. Good. Sekarang tentang media relation. Dinda, kamu udah siapkan silent versi? Sudah Bu, isinya klarifikasi posisi Unilever Indonesia, data CSR, dan pernyataan dari CEO lokal. Jadi aku juga udah ngisi Bu beberapa media-media yang kredibel yang tentunya yang akan kita undang untuk press briefing besok. Pastikan juru bicaranya kredibel ya, karena search kredibel itu penting. Expertise, trustworthiness, dan goodwill itu juga sangat penting. Publik akan lebih percaya tentang kalau kita ngomong yang kompeten dan jujur. Siap Bu, kita akan pakai Pak Direktur Operasional dan Kak Maya sebagai CEO spokesperson. Di mana Maya? Mana Maya ya? Dari mana saja? Sorry Kak, Kakak jadi juru bicara ya Kak? Aku perlu juga jadi juru bicara. Iya. Yes, karena kamu yang paling paham tentang semua ini seluk-beluk internal dan strategi komunikasi kita. Terus kamu juga punya empati yang natural. Itu penting banget sih buat situasi kita saat ini. Baik Bu. Mengapa Unilever Indonesia tidak mengambil sikap tegas soal isu internasional ini? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, saya ingin menegaskan bahwa Unilever adalah merupakan entitas lokal dengan operasional, karyawan, dan kontribusi sosial yang berfokus pada Indonesia. Kami memahami bahwa sensitivitas publik itu terhadap isu global dan kami menghargai itu. Tapi yang ingin kami sampaikan, kami di sini bukan hanya berbisnis. Selama puluhan tahun itu kami berkontribusi lewat program kesehatan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan pemberdayaan UMKM. Itu komitmen nyata, bukan sekedar statement. Tapi bagaimana Anda meyakinkan publik bahwa ini bukan sekedar pencitraan? Kalau itu kami percaya bahwa tindakan lebih kuat dari sekedar kata-kata. Makanya kami membuka dialog, kami mendengarkan masukan publik, dan kami dari audit program CSR kami itu bareng NGO independen dan melakukan hal yang transparansi mungkin soal nilai etis yang kami pegang. Lalu komunikasi yang terbaik itu adalah komunikasi yang dua arah. Bukan cuma kami yang ngomong, tapi kami juga mendengar dan kami serius soal itu. Dan pertanyaan ini. Oke, lalu bagaimana sih? Apa jaminan bahwa Unilever Indonesia nggak akan terseret lagi ke isu serupa di masa depan? Apa jaminan yang bisa Anda berikan? Kalau untuk soal jaminan, jujur dalam dunia global yang dinamis ini tidak ada yang bisa menjamin 100%. Tapi kami juga bisa jaminkan adalah komitmen pada transparansi, akuntabilitas, dan juga dialog berkelanjutan dengan semua stakeholder, konsumen, komunitas, serta pemerintah mitra bisnis. Kami nggak mau lihat dari perusahaan yang reaktif saat krisis saja. Kami ingin dikenal sebagai perusahaan yang proaktif dengan menjaga hubungan dan konsisten pada nilai-nilai etis. Baik, saya rasa cukup sudah penjelasan dari Unilever. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Hari yang panjang. Tapi aku ngerasa kita semua udah di jalan yang benar sih. Ya, aku belajar banyak banget hari ini Kak. Ternyata PR itu nggak cuma soal bikin press release ya, atau post Instagram, ini soal strategi, empati, dan konsistensi. Betul, PR itu sebagai jembatan antara organisasi dan publik. Kalau jembatannya kuat, krisis bisa dilewati. Kalau rapuh, reputasi bisa rapuh. Dan yang terpenting, PR itu harus punya nilai. Gak bisa cuman spin atau pencitraan saja. Publik sekarang harus cerdas. Mereka melihat apa yang kita lakukan
bukan cuma apa yang kita katakan. Carol bilang kan, CSR itu gak cuma tanggung jawab sosial, tapi juga instrumen reputasi. Kalau kita konsisten, terus kapitalnya ya pasti akan kuat. Cheers untuk PR yang strategis, empatik, dan penuh integritas. Oke, tapi besok kita masih ada press briefing beneran. Jadi pulang, istirahat, besok kita all in lagi. Deal. Public relation bukan soal memenangkan argumen. Ini soal membangun jembatan antara perusahaan dan publik, antara fakta dan persepsi, dan juga antara krisis serta pemulihan.